Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Dirgantara dari jurusan Teknik Informatika, kelas 01 TPLP 017. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu menguasai secara konsep fungsi dari sistem dan software aplikasi. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dalam dunia teknologi informasi, dua konsep yang sangat penting adalah sistem dan software aplikasi. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan software aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas spesifik. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam makalah ini, kita akan membahas konsep dasar dari sistem dan software aplikasi serta berbagai jenis software aplikasi yang tersedia. Pertama itu memahami konsep sistem dan software aplikasi. Konsep sistem. Sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, sistem dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sistem perangkat keras atau disebut dengan hardware. Semua komponen fisik yang terlibat seperti komputer, server, dan jaringan. Yang kedua itu sistem perangkat lunak atau disebut dengan software. Program-program yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan melakukan perhitungan. Software ini bisa berupa sistem operasi yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Software aplikasi. Software aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melaksanakan tugas tertentu. Software ini terbagi menjadi beberapa kategori antara lain. Yang pertama itu software produktivitas. Alat untuk meningkatkan efisien bekerja seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Software yang kedua ini software desain grafis. Aplikasi untuk membuat dan mengedit gambar seperti Adobe Photoshop dan Corel Draw. Yang ketiga itu software manajemen proyek, program yang membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek seperti Trello dan Asana. Yang keempat itu software basis data, aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data seperti MySQL dan Oracle. Yang kelima itu software sistem operasi, perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang keenam itu software khusus, aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti software akuntansi, QuickBooks, dan software analisis data atau disebut dengan SPSS. Yang kedua itu memahami jenis-jenis software aplikasi. Memahami jenis software aplikasi sangat penting untuk memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa kategori software aplikasi. Yang pertama itu software produktivitas. Software ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan administratif dan meningkatkan efisien. Contohnya adalah Microsoft Office yang mencakup aplikasi untuk pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi. Yang kedua itu software desain grafis. Aplikasi ini digunakan oleh desainer untuk menciptakan dan mengedit visual. Adobe Photoshop adalah salah satu contoh paling populer.
digunakan untuk mengedit foto dan desain grafis. Yang ketiga itu software manajemen proyek. Software ini memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Contohnya aplikasi ini adalah Trello yang menggunakan papan visual untuk melacak tugas dan kemajuan proyek. Yang keempat itu ada software basis data. Software ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan efisien. MySQL dan Oracle adalah contoh software basis data yang sering digunakan di perusahaan. Software sistem operasi. Software ini adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi lain dan mengelola perangkat keras. Contohnya termasuk Windows dan Linux yang masing-masing memiliki keunggulan dan karakteristik berbeda. Yang keenam itu ada software khusus. Software ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam industri. Untuk organisasi contohnya adalah software untuk software akuntansi yang digunakan untuk manajemen keuangan, atau software analisis data yang membantu dalam penelitian dan pengelolaan informasi. Kesimpulannya itu ialah memahami konsep sistem dan software aplikasi, langkah penting untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi bersama dengan software aplikasi yang beragam memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih efisien. Dengan mengenali berbagai jenis software aplikasi, kita dapat memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.